baru bisa nyambung. Ya, Pak Saleh. Mungkin kita mulai saja ya Pak Rasman. Teman-teman Boleh. Baik, monggo Bapak Ibu, dibuka dulu kan. Ya, oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ya, baik Bapak Ibu, pada hari ini kita kembali ketemu dalam kegiatan data sharing terkait dengan sosialisasi dan penyampaian Kampus Merdeka dan Merdeka. Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Pada hari ini, di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Pemateri, Bapak Dr. Insinyur Soleh Habibi, beliau dari Universitas Negeri Jember, Jawa Timur, untuk menyampaikan materi terkait dengan kurikulum perguruan tinggi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di era industri 4.0 dan pembelajaran kompetensi KKNI. Ya, itu ya Pak. Mohon maaf saya konfirmasi ulang materi terakhir Pak Soleh ya. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu. Untuk mengefisiensi waktu, waktu kita sudah berjalan sekitar 19 menit, seharusnya dari jam 10 tadi, tapi karena jaringan dan kendala lain, kita langsung saja kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Soleh Habibi. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Pak. Terima kasih Pak Rasman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, pimpinan, Ketua Program Studi, terima kasih Pak Rasman yang saya hormati, kemudian Bapak Ibu tim Task Force. Alhamdulillah, syukurillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali berkaitan dengan pembenahan kurikulum Merdeka Kampus Merdeka. Nah, hari ini saya ingin mendiskusikan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan keterampilan-keterampilan di era industri 4.0, society 5.0, kemudian kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa kita, kemudian KKNI, dan bagaimana itu semua diramu menjadi satu bentuk kurikulum, terutama di masa-masa kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Nah, harapannya Bapak Ibu sekalian nantinya akan bisa menyusun dokumen panduan pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, lalu bisa melaksanakan proses materi itu di kampus Ibu maupun menerima di kampus Bapak Ibu, maupun untuk mahasiswa Bapak Ibu sendiri maupun untuk mahasiswa di luar kampus Ibu, Bapak Ibu, meningkatkan kerjasama juga. Nah, itu perlu disusun dalam satu panduan pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nanti sesudah ini kita bersama-sama akan mendiskusikan juga hal apa saja yang perlu kita lakukan, dan mohon nanti Bapak Ibu mewakili untuk presentasi juga mengenai hal-hal yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini materi kita adalah kurikulum perguruan tinggi Merdeka Belajar Kampus Merdeka disesuaikan dengan era industri 4.0, pembelajaran kompetensi dan KKNI. Nah, Bapak Ibu sekalian, di abad 21 ini sudah disepakati oleh beberapa ahli ya, terutama yang berpikir terus dan kemudian menyampaikan pendapat-pendapatnya tentang kompetensi abad 21 itu yang harus dipunyai seseorang itu apa.
Yang pertama tentang life and career skill. Itu tentang kehidupan dan karir. Mahasiswa dibutuhkan kemampuan fleksibel dan adaptif, berinisiatif dan mandiri, keterampilan sosial dan budaya, produktif dan akuntabel, kepemimpinan dan tanggung jawab. Kemudian dari sisi learn dan berpikir selesaikan masalah, lalu punya kemampuan komunikasi dan berkolaborasi. Dari sisi informasi media dan teknologi, mahasiswa yang melek informasi, melek media, dan melek dan komputer. Kerangka ini menunjukkan bahwa tidak cukup hanya meningkatkan pengetahuan yang menjadi core subjek kita, tapi harus dilengkapi dengan kemampuan kreatif, kritis, berkarakter kuat, bertanggung jawab, sosial, toleran, produktif, dan adaptif. Di samping itu didukung dengan kemampuan memanfaatkan informasi dan komunikasi. Dari sisi lembaga, kita itu juga sebaiknya melihat standar dan assessment. Kita selalu menyesuaikan dengan standar. Kurikulum and instruction-nya kita susun dengan baik. Pengembangan profesional kita susun dengan baik di dalam kurikulum. Dan lingkungan belajar, learning environment, kita juga bangun terus. Karena itu partnership dengan perusahaan, asosiasi pendidikan, yayasan, dan lembaga-lembaga yang terkait di stakeholders sangat akan membantu lembaga kita untuk mempunyai kualitas membangun untuk mahasiswa yang berkompeten abad 21. Nah, ini mohon bantuannya Pak Asman untuk bacakan. Monggo, Pak. Silakan tolong dibacakan. Kehidupan dan karir harus fleksibel dan adaptif, kemudian berinisiatif dan mandiri, keterampilan sosial dan budaya, produktif dan akuntabel, kepemimpinan dan tanggung jawab. Kemudian di learning innovation skill, langsung sini Pak Dokter ya. Ya, langsung yang sini Bapak. Perguruan tinggi perlu melakukan respon terhadap isu strategis revolusi industri 4.0, di mana digitalisasi menjadi kuncinya yang akan mendistrupsi banyak aktivitas ekonomi yang ada. Revolusi industri 4.0 berjalan secara eksponensial, kemungkinan miliaran manusia akan terhubung mobile device dengan kemampuan dan kekuatan untuk memproses, menyimpan, dan mengakses pengetahuan melalui internet sangat tidak terbatas. Lulusan serta kedalaman dampak perubahan telah sedang dan akan mentransformasi sistem produksi, manajemen, serta tata kelola pemerintahan. Nah, ini biar saya baca Bapak, berikutnya, slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian, revolusi industri 4.0 itu yang sekarang menjadi, itu sebenarnya berasal dari revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, di mana tanda-tandanya di 1.0 itu adanya penemuan mesin uap oleh James Watt, kemudian adanya penemuan listrik oleh Michael Faraday, penemuan komputer chip, dan pengembangan robot dan artificial intelligence lainnya. Jadi sekarang fase kita adalah fase industri 4.0 ditandai dengan pengembangan robot dan artificial intelligence lainnya. Tantangan kurikulum era revolusi 4.0 itu apa? Ini mohon Pak Mansur Lawin, monggo Pak dibantu untuk membacanya. Apa sih revolusi industri 4.0 itu? Monggo Pak Mansur di-unmute. Monggo Pak Mansur Lawin dibantu untuk membaca, di-unmute.
Di-unmute dulu, Pak. Mic-nya di-unmute dulu. Ya, ya sudah. Ya. Jadi revolusi industri yang ditandai dengan kemunculan komputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, cloud computing, sistem big data, rekayasa genetika, dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. Demikian. Karakteristik utama revolusi industri 4.0 yang pertama adalah kehadiran disruptif teknologi. Disruptif teknologi itu hadir begitu cepat dan pesat sehingga memberi ancaman bagi industri-industri raksasa. Lalu ada perubahan ukuran perusahaan, tanda yang kedua. Di era baru ini ukuran perusahaan tidak perlu besar, namun perusahaan tersebut lincah dalam memanfaatkan teknologi dan informasi. Nah, coba kita lihat beberapa tanda di samping robotik itu. Era disruptif teknologi itu Internet of Things. Yang dulu kita tidak memungkinkan posisi live seperti ini, daring seperti ini, bertemu tatap muka beberapa orang bersama-sama. Dulu teknologi awal kan hanya untuk berdua. Ketika kita bisa melakukan telepon jarak jauh dengan Skype waktu itu berdua. Nah, sekarang kita bisa mengadakan konferensi dengan begitu mudah, dengan cukup dengan HP yang ada di tangan kita. Dulu tidak memungkinkan. Jadi Internet of Things segalanya lalu pakai internet. Bahkan ini tempat sampah pun nanti bisa pakai internet untuk membuka, menutup, membuangnya. Sepeda bahkan pakai internet. Helikopter, pesawat pakai internet, mobil, lampu pakai internet. Sekarang kita bisa lampu kita hidupkan dari jarak jauh pakai internet. Telepon apalagi. Semua alat-alat sambung dari internet. Kunci pakai internet. Nah, sebagian besar perusahaan menggunakan teknologi untuk menjual produk mereka secara online. Jadi perusahaan yang mulai menjual secara online keluar. Semakin penting kecakapan sosial dalam bekerja. Lalu Indonesia perlu meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja dengan teknologi digital. Nah, ini kalau kita tahu seperti ini Internet of Things, maka selayaknya di dalam kurikulum-kurikulum kita tentang Internet of Things, teknologi digital itu juga menjadi perhatian di dalam kurikulum. Revolusi berbasis cyber physical system, gabungan antara domain digital, fisik dan biologi, mobile superkomputer, intelligent robot, self-driving cars, neurotechnological brain enhancement, dan genetic editing. Itu semua masuk. Sharing ekonomi lewat Gojek dulu, ojek itu tidak pernah kita bayangkan seperti sekarang. Lalu Gojek itu menjadi perusahaan milenial yang luar biasa. Bisa melayani ribuan jutaan orang tanpa harus memiliki sepeda motornya sendiri. Terus ada marketplace di Bukalapak. Muncul teknologi baru yang mengakibatkan perubahan luar biasa di semua disiplin ilmu, ekonomi, dan industri. Masalahnya, permasalahan baru ada di cybercrime, big data. 4.0 ini, penipuan-penipuan luar biasa. Penipuan-penipuan rekening terjadi luar biasa. 1 miliar digital pribadi, data-data digital diretas dicuri tahun 2016. Tahun 2019 dikatakan kekurangan 2 juta tenaga cybersecurity. Ini yang sering saya katakan bahwa jika Bapak Ibu nanti mendirikan prodi cybersecurity, nah itu pasti akan laris. Tinggal sarana dan prasarananya harus disiapkan. Penting mahasiswa lulusan masyarakat dapat memahami pentingnya data,
cybersecurity untuk melakukan pengamanan, penggunaan, dan penyaringan informasi. Big data, mencegah tindakan cybercrime. Nah, lalu bagaimana kompetensi mahasiswa ini? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, mau kita memang sudah harus beralih ke desain kurikulum yang baru. Maka ini nanti saya sarankan tim ini juga melakukan itu. Perubahan desain kurikulum. Kurikulum yang sekarang itu ada panduan yang baru keluar tanggal 9 kemarin, kurikulum penyusunan kurikulum perguruan tinggi 9 Oktober tahun 2020 dirilisnya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, kebutuhan stakeholders masuk di kanan. Yang tadi kita bahas yang 4.0 itu masuk di kanan. Ditambah dengan visi misi lulusan, lalu perlu menghasilkan profil lulusan, tujuan pendidikan dan program. Menjadi atribut lulusan, capaian pembelajaran lulusan, CPL. Lalu CPL ini diturunkan lagi ke CPMK, dari CPMK diturunkan lagi ke sub CPMK, sub CPMK, sub CPMK. Bapak Ibu, sudahkah jenengan mendownload panduan penyusunan kurikulum 2020, KPT 2020, Pak Rasman? Sudah disebarkan ke Bapak Ibu sekalian tidak di sana? Insya Allah sudah Pak, sudah. Insya Allah sudah, Pak. Oke. Nah, bagaimana merumuskannya? Ya, dengan berbagai kebutuhan tadi, maka profil lulusan harus dibuat, direkonstruksi lagi, dirumuskan menjadi capaian pembelajaran lulusan, jadikan matriks, jadi mata kuliah, jadi capaian pembelajaran lulusan, diorganisasi menjadi mata kuliah, dan sampai perangkat pembelajaran atau RPS. Nah, apa sih capaian pembelajaran lulusan itu? Monggo sekarang minta bantuan Pak Muhammad Ali. Bisakah membantu untuk membaca slide berikutnya ini? Capaian pembelajaran lulusan? Ya, bisa, Pak. Nggih, monggo. Tahapan penyusunan kurikulum. Belum Pak, yang capaian pembelajaran lulusan. Tunggu Pak, tunggu slide yang capaian pembelajaran lulusan. Oh ya Pak, ya Pak. Nggih. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL, istilah lain program outcome atau PO, program learning outcome, student outcome, expert learning outcome, capaian pembelajaran program. Kedua, pernyataan yang menjelaskan serangkaian kualitas atau atribut lulusan yang diharapkan diketahui dapat dilakukan dan dicapai pada saat mahasiswa lulus. Dan dengan capaian tersebut menjadi indikasi terhadap kemampuan lulusan dalam memenuhi tujuan pendidikan. Ketiga, kualitas atau atribut tersebut mencakup aspek pengetahuan atau kognitif, keterampilan, atau skill, psikomotorik, dan sikap atau perilaku yang diperoleh mahasiswa selama program pembelajarannya. Demikian, Pak. Berikutnya, Pak, peran CP bagi dosen. Peran CP bagi dosen. Adapun peran CP bagi dosen, yang pertama, membantu dosen merancang kuliah, kurikulum, dan program. Kedua, mendukung diskusi kolaboratif antar dosen. Ketiga, tahu persis apa yang diharapkan dari mahasiswa untuk dipelajari. Keempat,
mudah mengevaluasi efektivitas pembelajaran apakah CP-nya dipenuhi. Kelima, mudah menggeser fokus dari apa yang diajarkan ke apa yang mahasiswa pelajari. Fokusnya pada mahasiswa, bukan dosen. Terakhir, cara efektif untuk merancang proses asesmen yang sesuai. Berikutnya, peran CP bagi mahasiswa. Adapun peran CP untuk mahasiswa yang pertama, tahu persis apa yang diharapkan dari mereka untuk dipelajari, kurikulum lebih terbuka. Kemudian kedua, membantu mahasiswa belajar secara efektif. Ketiga, mulai mengambil tanggung jawab lebih terhadap pembelajaran ketika mereka tahu kemampuan atau kebiasaan apa yang diharapkan dapat mereka kuasai dan dengan standarnya seperti apa. Terakhir, tahu persis bagaimana pembelajaran mereka akan diakses. Berikutnya, peran CP bagi manajemen. Peran CP bagi manajemen, yang pertama, cara efektif untuk mereview kurikulum dan isinya sehingga seimbang dan logis. Kedua, fokus pada aspek-aspek inti suatu disiplin. Yang ketiga, menciptakan kurikulum yang kohesif. Nah, Bapak Ibu sekalian, capaian pembelajaran lulusan itu dibikin selaras dengan tujuan pendidikan program, dirumuskan bersama dan diterima secara kolektif. Lakukan benchmark untuk bisa tahu kata kerja aksi yang menggambarkan kemampuan yang harus didemonstrasikan oleh lulusan dapat diakses secara kuantitatif dan atau kualitatif. Petakan ke kurikulum, proses pembelajaran, dan asesmen, termasuk nanti bagaimana kurikulum merdeka belajarnya, aplikasinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, standar kompetensi lulusan itu, kalau menurut Undang-Undang Permendikbud nomor 44 tentang SNDikti yang sekarang menjadi Permendikbud nomor 3 tahun 2020, standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang dinyatakan dalam rumusan CPL lulusan. Jadi nanti CPL lulusan itu menyangkut kompetensi-kompetensi yang akan dihasilkan oleh mahasiswa. Capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu KKNI dan memiliki kesetaraan jenjang dengan KKNI. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam capaian pembelajaran kita ada sikap, ini tercantum dalam SNPT, lampiran SNPT, kemudian ada keterampilan umum yang juga tercantum dalam lampiran SNPT, Permendikbud nomor 3 tahun 2020, terus ada pengetahuan dan keterampilan khusus yang ini dirumuskan oleh Prodi. Nah, dengan mengetahui ini tadi, sesudah sesuatu yang perlu dipersiapkan oleh Prodi di dalam menghadapi kurikulum Merdeka Belajar dan Revolusi Industri 4.0 ini, saya ingin mengundang Bapak Ibu sekalian untuk dalam program ini, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman. Mohon sumbang saran, pendapat dari Bapak Ibu sekalian, termasuk nanti pendapat ini boleh dari TOR yang kita bikin. Hasilnya ini nanti mau ngapain kita ini, teman-teman, yang sebaiknya dilakukan oleh Umbuton. Pak Rasman boleh menyumbang satu pemikiran, apa yang sebaiknya dihasilkan, apa yang sebaiknya dilakukan dari pertemuan-pertemuan kita ini, sehingga nanti menjadi produk kita. Di akhir, sesudah sekian pertemuan, ini lalu menjadi produk kita bersama. Monggo, kalau menurut Pak Rasman, bagaimana? Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Umbuton? Pertama berarti
menggali sumber daya yang ada di Unbuton. Sejauh mana sumber daya yang ada terkait dengan sarana dan prasarana, dan juga mungkin dikaitkan dengan kebutuhan mahasiswa. Ya, itu Pak Dokter. Mungkin itu. Nah, lalu ini kan nanti menjadi tugasnya pimpinan ya Pak. Ini bisa menjadi tugasnya tim, pimpinan atau tim menggali sumber daya Sarpras dikaitkan dengan kebutuhan mahasiswa. Untuk dilengkapi jika masih kurang. Oke. Lalu kalau Pak Mansur Lawin, gimana usulannya Pak? Bapak Mansur Lawin? Kalau dari sisi dokumen apa sebaiknya yang diperbaiki Pak? Mari Bapak Ibu, boleh menyumbang pemikiran? Pak Rasman ditambahi lagi, kalau dari sisi dokumen, sebaiknya dokumen apa yang dihasilkan? Ya, pertama adalah dokumen terkait dengan visi dan misi, tujuan dan sasaran universitas, ya. Visi, misi, sasaran, tujuan Universitas. Ya. Bapak selama ini visi, misi, tujuan Unbuton, sasaran tujuan Unbuton sudah ada kan, G? Sudah ada, Prof. Sudah ada. Itu ingin diperbaiki. Sebenarnya sudah terancang sesuai dengan keadaan yang artinya di awal tahun periode rektor yang berjalan. Mungkin tinggal dilihat ke depannya bagaimana evaluasi dan monitoring keterlaksanaannya saja. Ya. Oke, jadi visi, misi, tujuan, sasaran Unbuton dievaluasi. Pelaksanaannya ya. UM Buton Pak, bukan UN. Pakai M, G. G. Ya. Lalu untuk mengevaluasinya gimana, Pak? Evaluasi pelaksanaannya. Kalau saya usul, bagaimana kalau kita karena kita mau melaksanakan pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar Merdeka, bagaimana kalau dilakukan revisi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Memungkinkan tidak untuk dilakukan ini di setiap prodi? Wajib, Pak. Oh, alhamdulillah. Ini posisinya sekarang kurikulum kan sudah punya, Nggih?
G, Pak, G. Nah, G. Oke. Kalau begitu bagaimana usul saya di pertemuan berikutnya, Unbuton, ini semua prodi adakah? Di sini ada berapa prodi Bapak Ibu sekalian? Lima 15 prodi, Pak. Nah, oke. 15 prodi semuanya ada wakilnya kah di grup ini? Ikut mengikuti? Ada, Pak. Semuanya mengikuti. Nah, Insya Allah ada, ini, Pak. ini bagaimana kalau saya usulkan, jadi berikutnya kita fokus kepada merekonstruksi kurikulum, merevisi kurikulum setiap prodi. Izin Pak Soleh. Nggih, monggo, monggo. Baik, terima kasih. Saya Ansar dari Prodi Ilmu Komunikasi. Materi yang Pak Soleh sampaikan itu sangat punya keterkaitan erat dengan materi yang disampaikan oleh Pak Eman Sulaiman terkait dengan pengembangan dan pemutahiran kurikulum prodi yang juga punya kaitan dengan program kampus Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, memang di materi Pak Eman juga itu kami di prodi itu diberi digilir itu pertemuan untuk membahas terkait dengan pengembangan dan pemutahiran kurikulum itu, Pak. Jadi bisa saja kemudian antara materi yang disampaikan oleh Pak Eman kemudian materi yang disampaikan oleh Pak Soleh itu di match-kan gitu, Pak. Terima kasih. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Berarti selaras idenya yang di saya dengan yang di Pak Eman Sulaiman. Berarti selaras idenya. Baik. Iya, Pak. Jika demikian, kalau di Pak Eman sudah posisi ke membahas kurikulumnya, ini posisi materi Pak Eman, agar pertemuan kita lebih bermanfaat dan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Revisi kurikulum sudah di beliau. Lalu yang diperlukan, Bapak Ibu sekalian, ada panduan pelaksanaan. Itu kalau panduan pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, bagaimana? Dokumennya sudah ada atau belum, Bapak Ibu sekalian? Jadi ini usul saya, apakah kita fokus di revisi kurikulum sampai menghasilkan kurikulum yang baru? Jadi materinya nanti kami akan berurutan ke situ, atau kita fokus di menghasilkan panduan pelaksanaan MBKM-nya? Karena ini berkaitan. Jadi untuk melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kalau mau dilaksanakan, maka posisinya harus ada panduan, dan panduan ini kemudian disertai dengan perbaikan kurikulum, di mana kurikulumnya lalu mengarah kepada pelaksanaan, ada bagian yang mengarah kepada pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Bagaimana Pak Ansar, Pak Rasman? Mohon komentarnya. Ya, saya kira ini perlu Pak, kalau untuk menghasilkan panduan pelaksanaan MBKM ini, lebih-lebih disertai ke perbaikan atau penyelarasan visi misi yang sudah disusun sebelumnya. Karena baru setahun ya, belum cukup setahun Pak, visi misi dirancang dan diubah, dan itu sudah betul-betul mungkin sesuai dengan karakter kebutuhan universitas dan stakeholder lainnya. Ya. Oke. Bapak Ibu, ini saya beri contoh panduan pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka miliknya UNED.
Saya sharing di grup besar nggih. Oke, masih berputar. Kalau saya buka dokumennya itu nah seperti ini Bapak. Oke, nampakkah dokumennya, pedoman implementasi Merdeka Belajar Universitas Jember? Sudah nampak tidak, Bapak Ibu sekalian? Belum kelihatan, Pak, belum. Belum kelihatan. Coba saya stop share ini dulu. Lalu saya share screen yang kelihatan Bapak Ibu sekalian? Pak Ya. Anwar, Pak Sudah kelihatan, Pak. Sudah Sudah, Oke. sudah, Pak. Ya. Oke, ini saya stop share lagi. Sudah saya bagi di grup Buton. Lalu saya share screen kembali yang materi kita. Nah, itu contoh untuk panduan pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sekarang kami tanyakan kembali kepada Bapak Ibu sekalian, kita garap bersama-sama di materi ini revisi kurikulum 15 prodi itu. Tentu lalu kalau demikian mungkin di bagiannya Pak Dr. Eman itu misalnya 8 prodi, di bagian saya 7 prodi atau sebaliknya, atau biar fokus yang revisi kurikulum itu di Pak Dr. Eman, lalu
kita di grup ini fokus bikin panduan pelaksanaan MBKM. Bagaimana Pak, menurut Bapak Ibu? Iya Pak, iya Pak, iya. Jadi kita fokus ke bikin panduan pelaksanaan MBKM ya? Gitu nggih? Iya Pak, iya, iya. Iya Pak. Iya Pak. Oke. Ya. Nggih. Kita fokus ke panduan saja, Pak Dokter. Ya. Ya, oke, nggih. Nah, saya lanjutkan presentasinya kalau gitu. Jadi kita sudah sepakat ini membuat panduan pelaksanaan MBKM. Nah, lalu yang tadi, kalau kita kembali ke slide ini, bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran itu masuk kepada dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. Lalu dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. Oke. Nah, ini yang kita sepakat untuk dilaksanakan. Itu diperbaiki di bagian kurikulum, Bapak Dr. Eman. Terus kita membuat panduan pelaksanaan MBKM. Tetapi sebelum membuat pelaksanaan kurikulum MBKM, tentu kita harus mengenal bagaimana secara garis besar kurikulum itu harus mengandung beberapa kompetensi CP, CPL, CP mata kuliah, sub CP mata kuliah, dan seterusnya. Nah, kalau kita kembali belajar kepada KKNI, KKNI itu termasuk kompetensi yang berjenjang di mana menentukan kedalaman dan keluasan materi di setiap jenjang pendidikan. Oke. Ini mohon bantuan Pak Anwar Sadat untuk membaca slide yang KKNI ini. Baik, terima kasih Pak Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kerangka kualifikasi nasional Indonesia, itu selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia. Terima kasih. Lanjut Pak. Dilanjutkan Pak Anwar Sadat slide berikutnya. Ya, oke. Untuk KKNI terdiri dari 9 jenjang kualifikasi, dimulai dari kualifikasi 1 sebagai kualifikasi terendah dan kualifikasi 9 sebagai kualifikasi tertinggi. Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, non-formal, informal, atau pengalaman kerja. Baik, terima kasih Pak Anwar Sadat. Ya, sama-sama Ini Pak. berikutnya kita lihat bersama-sama diagram pencapaian level KKNI melalui berbagai jalur. Jadi kalau jalur pendidikan mulai dari SMP sampai S3, itu jalur KKNI ini 1, 2, 3 itu adalah jalurnya operator, setara dengan operator. Kemudian D2, D3, S1 ini setara dengan analisis, kemampuan analisis.
Profesi S2, S3, 789 ini setara dengan ahli. Kalau melalui otodidak pengalaman, misalnya orang yang punya kemampuan seni tertentu, yang kemudian menjadi paling ahli di situ, maka beliau pengalaman keahlian khususnya layak mendapat level 9. Karena beliaulah yang tertinggi. Demikian pula pendidikan tertinggi S3. Kemudian berikutnya disetarakan yang ke-8, lebih rendah lagi ke-7, ke-6, ke-5, dan seterusnya. Jadi seseorang yang punya keahlian khusus, memang menjadi ahli di bidangnya, sangat ahli di bidangnya, bahkan level sudah internasional, maka dia sekalipun kemampuannya itu seni, yang tidak ada S3-nya misalnya, belum ada pendidikan S3-nya di bidang itu, maka boleh disetarakan dengan level 9 KKNI-nya. Demikian pula sertifikat profesi untuk menengah, madya, dan utama, itu lalu bisa disetarakan dengan level KKNI ini. Nah, khusus untuk level 6, sarjana dan diploma, mohon informasi Bapak Ibu sekalian, di tempat Bapak Ibu ada S0. Tidak ada, Pak. Ada S2, S3? Belum, Pak. Oh, belum juga. Berarti Belum, Pak, semuanya belum. S1, ya? Semuanya S1 Ya, Pak. berarti ya? Ya, alhamdulillah. Ya, level 6. Mohon bantuan Pak Ansar Suherman untuk membacakan yang level 6, sarjana ini. Baik, Pak. Level 6, sarjana atau diploma 4, mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ipteks pada bidangnya dalam penyelesaian masalah, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok, dan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. Terima kasih Pak Ansar. Sama-sama, Pak. Nah, ini kita lewati saja standar proses pembelajaran. Karakteristik proses pembelajaran untuk mencapai CP kita lewati juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu kita kan maksimal dibatasi oleh Undang-Undang 14 semester. Terus minimal 144 SKS. Nah, di prodi kita, itu Bapak Ibu sekalian, 144 semester itu, di prodi kita posisinya, menurut panduan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dikeluarkan oleh Mas Menteri, itu hanya tersedia 5 semester. Kira-kira posisinya 84 SKS. 84 SKS selama 5 semester. Ini 5 semester itu kalau masing-masing kita 20 SKS saja, itu selama 5 semester sudah 100 SKS sebenarnya. Tapi 5 semester itu hanya dibebani 84 SKS. Nah, kalau SKS-nya 24, sebenarnya 4 SKS itu, 4 semester itu posisinya sudah 80 ditambah 16, 96 SKS. Sehingga di prodi kita sendiri itu posisinya, kalau masing-masing beban mahasiswa itu dibuat maksimal semua, antara 4-5 semester saja di prodi kita. Kalau katakanlah 5 semester di prodi kita, maka ada 3 semester lagi yang diberikan wewenang kebebasan mahasiswa memilih. 3 semester itu pilihannya boleh 1 semester di prodi lain, di perguruan tinggi kita yang ini, seberat bebannya 20 SKS, kemudian 1 semester di prodi sejenis, tapi di luar perguruan tinggi, kemudian 1 semester di prodi lain, di luar perguruan tinggi kita,
dan 1 semester di luar perguruan tinggi, yang bentuk kegiatannya ada 8 jenis, mulai dari pertukaran pelajar, magang praktek kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian riset, proyek kemanusiaan, studi proyek independen, dan membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Yang semuanya ini dikerjakan selama 1 semester sampai dengan 2 semester, 20 sampai 40 SKS, tergantung pilihannya mahasiswa. Tetapi mahasiswa juga diberi kebebasan untuk nggak keluar kemana-mana. Selama 1 semester, selama 14 semester itu, atau selama 8 semester sampai lulus, itu posisinya ingin di prodi aja itu terus sampai lulus, tidak apa-apa, karena ini merdeka itu mereka diberi kemerdekaan untuk memilih. Lalu pertanyaannya sekarang yang ini yang kesalahan, Bapak Ibu sekalian. Kalau di prodi lain senilai 20 SKS, ya tinggal melihat apakah 20 SKS yang disiapkan oleh prodi lain di perguruan tinggi yang sama itu layak dan bisa diakui dimiliki oleh mahasiswa kita. Tinggal adopsi saja. Demikian pula yang di perguruan tinggi lain. Ketika mereka menawarkan 20 SKS 1 semester di prodi sejenis, tinggal kita adopsi saja itu. Mereka ikut ke sana daftar, lalu SKS-nya nilainya diadopsi saja menjadi transkrip mahasiswa. Demikian pula di prodi lain yang perguruan tinggi berbeda. Tetapi yang menjadi masalah lalu yang di luar PT ini, bagaimana kita magang praktek kerja itu nilainya 20 SKS. Dilihat dari apanya 20 SKS itu? Penelitian riset 20 SKS dilihat dari apanya? Nah, yang ini contoh yang di magang kerja, Bapak Ibu sekalian. Yang pertukaran pelajar, magang, penelitian riset, proyek kemanusiaan, itu ada 3 bentuk. Ini jadi lebih jelas ya. Bentuk pertama, free form, bentuk bebas. Ini bentuk bebasnya lebih lanjut, slide lebih lanjut. Seperti apa bentuk bebas itu? Nilai SKS-nya 20 SKS itu. Terus ada yang structure form, bentuk terstruktur. Kalau yang ini seperti mata kuliah saja. SKS-nya ya seperti SKS mata kuliah. Namanya lalu disesuaikan dengan nama mata kuliah. Terstruktur. Ada yang blended form. Blended form ini maksudnya bukan blended learning ya Bapak Ibu sekalian, tapi bentuknya SKS-nya itu blended. Antara yang bentuk bebas dengan yang bentuk terstruktur. Jadi blended form yang ini bukan blended learning, berbeda dengan blended learning. Tapi ini adalah bentuk dari SKS-nya, campuran antara bentuk bebas dengan bentuk terstruktur. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang bentuknya bebas, free form. Lalu di prodi itu, di perusahaan tempat magang itu, dicari pekerjaan mahasiswa selama 6 bulan itu apa saja. Misalnya merumuskan masalah teknis, kemudian menyelesaikan masalah teknis di lapang, kemudian mensintesa dan menganalisa membentuk desain pekerjaan. Nah ini lalu dinilai SKS-nya. Ketika merumuskan masalah-masalah teknis 3 SKS, menyelesaikan masalah teknis itu 3 SKS, ketika mendesain, menyelesaikan pekerjaan, desainnya dinilai 4 SKS. Lalu kemampuan komunikasinya dinilai 2 SKS, ketika bekerja sama dengan teman-temannya di dalam grup dinilai 2 SKS, kerja kerasnya dilihat dinilai 2 SKS, bagaimana dia memimpin grupnya itu dinilai 2 SKS, dan kreativitas mahasiswa dinilai 2 SKS. Ini kemudian bentuk bebas ini yang sudah diterjemahkan bareng-bareng, ini lalu diberi nilai A, B, A, B, A, B begitu. Bahkan mungkin kalau kurang bagus performanya boleh diberi C. Tapi sebaiknya ini kita diskusikan, Pak, jangan ngasih C ke mahasiswa, jadi A, B saja. Itu bisa dinegosiasikan dengan tempat perusahaan magangnya. Ini bentuk bebasnya. Terus kalau bentuk terstrukturnya, ya seperti mata kuliah, Bapak Ibu sekalian.
teknologi separasi, rekayasa reaksi kimia, industri proses, semua dibuat SKS-nya, dan laporan akhir sebagai pengganti skripsi di tempat itu dilaksanakan selama 6 bulan. Dia juga laporannya dihitung 4 SKS. Seperti skripsi, tidak usah skripsi lagi. Ini bentuk terstruktur. Nah, kemudian yang campuran antara bentuk bebas dan terstruktur, ada yang dibuat bisnis, pengantar manajemen bisnis, pemasaran digital, terus SKS-nya ditentukan, wirausahanya, lalu mereka di tempat itu juga berwirausaha, mulai dari desainnya bagaimana, prakteknya bagaimana, laporan pelaksanaan wirausahanya dinilai 3, 4, 3. Jadi totalnya menjadi 20 SKS, campuran antara bentuk bebas dan bentuk terstruktur. Oke. Dengan ini lalu kita menjadi jelas Bapak Ibu sekalian, bagaimana lalu mahasiswa melalui kegiatan 8 bentuk kegiatan di luar perguruan tinggi itu bisa keluar SKS-nya. Ini yang sering menjadi pertanyaan kita di dalam pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dari sini lalu bisa menjadi jelas. Dan tentu Bapak Ibu sekalian perlu merundingkan ini dengan tempat mahasiswa itu praktek, tempat mahasiswa itu mengajar, tempat mahasiswa itu KKN, dirundingkan dengan di sana, bagaimana lalu 20 SKS itu dihitungnya. Nah, bagaimana tahapan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu? Yang pertama harus diidentifikasi kegiatan atau program akademik yang sudah berjalan, dan merancang kegiatan baru yang mungkin dilaksanakan. Kemudian dibuat buku panduan implementasi MBKM, yang ini katakan dari kuliah-kuliah kita, dari pertemuan-pertemuan kita yang tahap pertama ini. Nah, yang buku panduan implementasi MBKM ini, Bapak Ibu, monggo tim membikin. Supaya cepat, usul saya ketika membikinnya, maka Bapak Ibu yang ada di sini, dari panduan yang milik Universitas Jember itu, kemudian dibagilah. Katakan masing-masing orang kebagian membuat yang seide dengan buku panduannya UNED itu, misalnya kebagian 3 halaman atau 2 halaman. Kalau ini banyak, semakin banyak, semakin sedikit pembagiannya per orang atau per bab. Nah, sesudah disesuaikan dengan kondisi tempat Bapak Ibu di sana, panduannya itu tentu diparafrase, perlu diparafrase. Saya sangat menyarankan untuk tidak langsung copy paste, tapi dibuat lagi kalimatnya sesuai dengan versi Bapak Ibu sendiri. Lalu presentasi Bapak Ibu. Presentasi dari panduan itu, kemudian kita diskusikan. Jadi katakan pertemuan berikutnya presentasi 3 halaman pertama oleh Bapak Rasman Sastrawijaya. Kemudian kalau sehari sekitar 1,5 jam itu bisa untuk 3 orang, ya 3 orang yang presentasi. Sehingga selesai acara ini kita punya buku panduan setidaknya draft yang sudah kita diskusikan bersama. Nah, lalu padukan dengan pengembangan kurikulum prodi yang tadi menjadi bagian dari timnya Pak Dr. Eman. Kemudian tambahi dengan dokumen kerjasama dengan institusi lain, institusi mitra, PT, dan PT lain. Nah, ini tentu perlu ada tim yang aktif untuk bekerja sama, mencari tempat-tempat kerjasama di mana mahasiswa lalu bisa ditempatkan selama 1 semester di sana. Nah, lalu implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini tahapannya Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu kembali ke kurikulum. Ini untuk refresh saja ya, kalau sudah disampaikan oleh Pak Dr. Eman, refresh saja. Kalau kita ingin merekonstruksi kurikulum,
yang perlu dilihat di sisi kiri atas adalah aturan-aturan perundang-undangan. Termasuk yang terakhir SN Dikti Permendikbud nomor 3 tahun 2020 yang merupakan perubahan dari Permendikbud nomor 50 tahun 2018. Di sisi kiri atas. Di sebelah kanan lalu terkait profesi. Lihat panduan KPT 2020. Ini tidak dalam proses revisi lagi, sudah kita terima panduan KPT 2020 itu. Ketentuan terkait profesi guru, notaris, dokter, dan seterusnya masukkan di dalam kurikulum. Lalu perkembangan iptek yang sisi kanan bawah, ini termasuk revolusi industri 4.0, data teknologi manusia, sosial society 5.0 di sebelah kanan. Ini semua juga perlu dimasukkan di dalam kurikulum program studi. Yang sebelah kiri bawah, visi misi nilai-nilai universitas, kearifan lokal, lalu institusi perguruan tinggi yang harus dimiliki, itu juga perlu kemudian dimasukkan di dalam kurikulum, visi misi tujuan sasaran kearifan lokal kita. Nah, rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana pasal 7 ayat 3 yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi. Jadi Bapak Ibu di dalam merekonstruksi kurikulum perlu memperhatikan undang-undang, perlu memperhatikan profesi yang ingin dicapai, capaian lulusannya seperti apa, perlu diperhatikan perkembangan iptek, dan perlu diperhatikan visi misi perguruan tinggi supaya inline. Nah, ini template dokumen kurikulumnya. Ini nanti bagian tim kurikulum, ya. Mulai dari identitas program studi, evaluasi kurikulum, tracer study, landasan perancangan pengembangan kurikulum, rumusan visi misi tujuan strategi, rumusan standar kompetensi lulusan, penetapan bahan kajian, pembentukan mata kuliah, matriks dan petra kurikulum, rencana pembelajaran semester, rencana belajar maksimum 3 semester, dan manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum. Oke. Bapak Ibu sekalian, mengapa penting rekonstruksi kurikulum dan panduan kurikulum? Ya sebab sekarang era global semua serba berubah, sudah harus dimulai pola pembelajaran di tempat kita melalui rekonstruksi kurikulum itu. Pendidikan perlu menyiapkan manusia yang mampu menjawab tantangan global. Oke, ini tadi sudah Bapak Ibu sekalian, usulan untuk rencana tindak lanjut Unbuton, jadi sudah jelas tadi. Yang ini mungkin perlu dihapus saja. Ini pakai M ya, saya keliru terus, mohon maaf. Ya. Alhamdulillah, presentasi sampai saat ini cukup. Lalu saya coba ingin metani kemudian, atau saya berharap sesudah ini selesai, kita tutup, kemudian Pak Rasman dan tim teman-teman ini menyusun, buka panduan implementasi kurikulum Merdeka Belajar miliknya UNED. Kemudian jenengan bagi. Ini kalau dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 orang, mungkin masing-masing akan kebagian 3 halaman saja. Memperbaiki 3 halaman saja. Lalu dari 3 halaman itu, kita presentasikan, Bapak Ibu, presentasi sudah di Word saja Bapak Ibu sekalian. Bentuk Word saja. Jadi tidak usah bentuk PPT. Kalau merubah ke PPT lagi nanti dokumennya tidak langsung diperbaiki. Gitu, usul saya begitu. Jadi kita lihat saja mulai awal bagaimana usul Bapak di halaman 1 sampai 3, siapa yang presentasi pertama, kemudian presentasi kedua,
presentasi ketiga, presentasi keempat, dan seterusnya. Sambil kita usulkan di tempat itu untuk kita perbaiki ketika presentasi itu. Sehingga selesai kita materi ini, panduan itu setidaknya sudah siap, tinggal disahkan oleh pimpinan. Boleh disahkan Pak Rektor atau mengetahui Ketua Yayasan. Baik, Bapak Ibu. Pak Eman, sedikit Pak Eman. Monggo. Pak Soleh, mohon maaf. Tadi karena ada revisi kurikulum tadi, ini Pak Soleh, mohon maaf Pak. Kebetulan kami ini ada LPP juga, Lembaga Pengembangan Kurikulum di Universitas. Nah, kebetulan ada Pak Irwan Latif ini mungkin bisa menjelaskan untuk pedoman kurikulum pedoman panduan MBKM, karena saya dengar informasi sudah ada draft dari universitas. Mungkin kami bisa supaya kita connect di tim ini, sehingga kita tinggal apa yang harus kita tambahkan atau kita revisi, mungkin ada dari LPPE yang bisa menjelaskan tentang pedoman panduan MBKM untuk Universitas Muhammadiyah Buton. Karena kalau sudah ada, berarti kita tinggal rubah ke apakah kita minta pembuat atau pedoman kurikulum, kerjasama kurikulum. Misalnya pembuatan panduan dokumen kerjasama untuk MBKM. Mungkin Pak Rasman bisa langsung ke Pak LPP. Sebelum Pak Eman, supaya kita paham dulu bahwa apakah di kurikulum panduan MBKM untuk Universitas Muhammadiyah Buton itu belum ada sama sekali, atau sudah ada draft tapi tinggal kita permantap. Silakan Pak Rasman, arahkan ke Pak LPP. Pak Rasman, silakan. Sepakat Pak Anwar Sadat, sepakat saya itu. Kalau sudah ada, langsung saja dokumen itu nanti yang kita petani. Atau kalau itu sudah dirasa matang, nggak perlu dikoreksi, kita ke panduan berikutnya yang yang dipresentasikan. Oke Pak Dokter. Nanti saya coba konfirmasi sama Pak Irwan. Pak Irwan, bisa aktif? Halo Pak Irwan. Ya Pak. Pak Irwan, Pak Irwan, bagaimana sejauh ini persiapan penyusunan draft panduan MBKM? Apakah sudah ada dari LPP? Iya, memang untuk panduan ini sudah ada. Untuk panduan sudah ada draftnya. Hanya memang kalau misalkan kita mengadakan revisi, ya tidak apa-apa juga seperti yang disampaikan sama Pak Soleh. Artinya untuk menyamakan persepsi bagaimana untuk sebaiknya kita punya panduan seperti itu. Karena sebagian besar kan ini mengacu pada MBKM ada di panduan. Adapun yang lainnya tinggal kita menyesuaikan. Nah, seperti magang ini kan kalau kita di PGSD maka dia pakai magang 3. Berarti nama lainnya adalah untuk menyesuaikan dengan MBKM, maka kita mengganti dengan PLP 2, termasuk PKL, KKL, ataupun praktik kerja. Gitu. Kemudian membangun desa, ini kan KKMT. Tinggal kita menyesuaikan dengan yang ada memang di universitas kita. Kalau membangun desa kan nama lainnya adalah KKNT, maka kita harus memakai KKA. Seperti itu. Kalau untuk panduan ini memang sudah ada, tinggal bagaimana kita melihat kembali untuk revisi. Artinya untuk menyamakan persepsi hal-hal apa saja yang harus kita perbaiki. Gitu. Kalau misalkan kita adakan juga yang baru, ya tidak apa-apa. Artinya supaya lebih bagus dalam sebuah tim, saya berpikir bahwa itu makin bagus lagi. Artinya banyak pendapat, banyak hal yang diberikan masukan justru akan lebih mewakili. Seperti itu.
Oke, Atau begitu. begini, atau begini, Pak Irfan bisa share screen nggak terkait dengan panduan? Coba kita lihat, paling tidak kerangkanya. Ya. Saya pakai pakai HP Pak Rasman. Oh iya iya. Oke oke. Kalau begitu nanti kita coba lihat atau nanti Iya. bikin Gini dibagi Pak grup. Pak Rasman, saya usulkan tidak usah membuat baru, tetapi yang sudah jadi dari teman-teman itu, ini belum keluar SK-nya dari rektor nggih untuk panduan. Belum. Nah, lebih baik yang hasilnya teman-teman itu lalu dipresentasikan di sini, Word-nya saja Pak dipresentasikan. Jadi hasil Word-nya tidak usah bikin PPT Bapak. Hasil Word-nya itu dipresentasikan mulai halaman pertama, terus kita petani Pak, satu persatu. Secara global daftar isinya bagaimana, perlu tambahan apa. Misalnya kalau di kami itu dimasukkan juga di dalam pelaksanaan MBKM ini penjaminan mutunya. Iya, Pak. Kalau dokumen Bapak misalnya penjaminan mutunya belum ada, nah bisa ditambahkan itu gitu. Tapi kita bahas mulai awal. Jadi minggu depan mohon tim yang membuat panduan itu yang mempresentasikan, kemudian Word-nya saja Pak diperbesar tulisannya, kemudian kita petani terus sampai jika dirasa ada kekurangan tentang isinya, kita bisa usulkan ditambahkan di situ. Sehingga selesai materi ini, panduan itu sudah kita anggap hasil masukan bareng bersama, kita anggap baik, dan kemudian disampaikan ke pimpinan untuk disahkan. Gimana kalau begitu, Pak Rasman, Pak Irwan Latif? Iya, Alhamdulillah. Ya. Nanti mungkin kita butuh waktu khusus untuk mempresentasikan itu, Pak Dokter. Ya. Atau mungkin segera perlu melibatkan ini juga Pak Rasman, melibatkan semua personel di LPP sama di LPM mungkin, karena ini kan terkait juga dengan penjaminan mutu. Iya. Nanti mungkin ada timnya. Diundang saja pertemuan berikutnya, Pak. Diundang saja di pertemuan berikutnya, beliau yang presentasi, kita yang memberikan usulan-usulan. Jadi berikutnya langsung saja tim tersebut yang presentasi, kemudian kita bikin usulan-usulan. Gitu nggih? Siap. Nggih. Alhamdulillah kalau gitu, jadi akan nampak bagus ini nanti hasilnya. Kalau sudah jelas kita bersama-sama ingin memperbaiki dokumen yang kita sudah susun. Baik, mungkin itu saja dari saya saat ini, Bapak Ibu sekalian. Monggo jika masih ada yang perlu didiskusikan bisa disampaikan. Waktu dari saya cukup sekian. Monggo saya serahkan kepada Pak Rasman. Jika perlu ada diskusi, saya siap untuk melanjutkan untuk diskusi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Dokter, mohon kita tunggu dulu sejenak, siapa tahu ada tanggapan dari teman-teman. Saya mungkin Pak Rasman. Iya, silakan Pak Anwar. Terima kasih Pak Rasman. Saya langsung ke Pak Soleh, bahwa kami di Universitas Muhammadiyah Buton memang sudah bahkan mendeklarasikan bahwa ingin menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, dari implementasi ini sudah ada tahap persiapan, kami sudah lakukan persiapan dalam hal ini LPP, Lembaga Pengembangan Pendidikan di Muhammadiyah Buton ini sudah membuat draft untuk kurikulum Merdeka. Hanya untuk persiapan itu kami memang belum seluruh prodi juga menyusun kurikulum Merdeka Belajar, termasuk mensosialisasikan ke mahasiswa atau di luar program studi, terutama dengan mitra. Nah, kami berharap di program data sharing ini luarannya itu termasuk dokumen kerjasama kami bisa menghasilkan dokumen kerjasama kampus Merdeka terhadap mitra, karena di kami sudah menerapkan ada pertukaran pelajar, ada magang, hanya untuk sosialisasi ke luar, terutama mitra itu kami memang
belum sampai ke sana karena mengidentifikasi misalnya capaian pembelajaran, tracer tadi dan seterusnya itu kami masih dalam sementara belum dalam proses, sehingga apa yang kami rumuskan di capaian pembelajaran itu belum terlalu ya greget lah, belum terlalu ya, sehingga mitra yang kami tuju ini kami belum memastikan. Misalnya kami dari ilmu sosial itu karena di pihak industri di daerah kami ini memang belum ada, hanya fokus kami ya dengan pemerintah daerah atau pemerintah desa, hanya bagaimana menyusun dokumen kerjasama itu kami memang masih tahap belum sampai ke situ. Mungkin itu Pak Soleh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti sesudah presentasi dari panduan kurikulum, panduan pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, saya akan sempatkan satu sesi untuk satu atau dua sesi untuk mengarahkan bagaimana membuat panduan kerjasama. Ya. Nah, panduan kerjasama ini juga sama nanti dibikin oleh timnya Bapak Ibu sekalian. Lalu kita petani bareng-bareng apa yang diperlukan. Satu hal di dalam panduan yang sangat penting adalah SOP. Bagaimana prosedur mengadakan kerjasama dengan di tempat lain. Nah, saya yakin Unbuton ini sebenarnya sudah punya SOP-nya itu. Hanya SOP itu belum dimasukkan di dalam satu panduan kerjasama. Kalau panduan kerjasama belum ada. Atau bahkan bagian tim kerjasama sebenarnya sudah punya panduannya, sudah membuat draft panduannya, walaupun belum disahkan oleh rektor misalnya. Nah, kalau kasusnya seperti ini, maka sama dengan panduan kurikulum Merdeka Belajar ini. Monggo yang panduan kerjasama itu langsung kita presentasi, minta presentasi, dan kemudian kita perbaiki. Kita perbaiki bersama. Karena secara logika, suatu perguruan tinggi itu pasti melakukan kerjasama dengan tempat lain di luar perguruan tinggi. Nah, kalau itu sudah ada draftnya, draft panduannya, monggo sudah kita minta presentasi, teman yang punya itu dalam bentuk Word saja, kemudian kita petani, dan kita berikan masukan-masukan usulan. Dan nanti akan saya berikan contoh-contoh bagaimana panduan kerjasama di tempat lain. Itu jadi pengaya kita. Terima kasih Pak Anwar Sadat. Saya kira usulannya sangat bagus. Jadi nanti akan ada 2 dokumen yang dihasilkan dari data panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan panduan kerjasama untuk pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu usulan yang sangat bagus. Jadi real nyata ada hasilnya dokumennya. Gitu nggih? Ya. Terima kasih Pak Anwar Sadat atas usulannya nggih. Iya. Itu sangat kita harapkan semua. 2 dokumen ini semoga tercipta di akhir dari seluruh rangkaian terkait dengan sosialisasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saya kira cukup Pak, karena kami sudah menunjukkan waktu 11.36. Kurang lebih 24 menit lagi kami harus masuk sholat Jumat Pak Soleh. Mohon maaf ya. Baik teman-teman, kita berikan aplaus yang meriah, yang bagus, mungkin emosionnya kepada Pak Soleh terkait dengan materi hari ini. Sangat bagus sekali, dan kita berjumpa kembali pada pertemuan Jumat depan. Ya, Jumat depan di waktu yang sama dengan menyusun 2 dokumen tadi atau menyelesaikan dokumen yang ada dan membantu membuat dokumen terkait dengan panduan kerjasama MPKM. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman semua. Semoga apa yang kita dapatkan terkait ilmu hari ini dari Pak Dr. Soleh ya sangat bermanfaat sekali. Saya kira cukup. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Saya tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.
Billahi bisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.